Praise the Lord. Keluarga Saat Teduh, tidak jemu-jemu saya ingin mengatakan kepadamu, I love you so much. Kami semua di sini sangat mengasihimu. Jangan ada satupun yang lonely ya. Dan juga saya mau sekali lagi memberikan pengumuman secara personal, secara pribadi, bahwa efektif hari ini kita Saat Teduh hanya hari Rabu saja. Sabtu tidak diadakan bukan berarti kita tidak beribadah. Sebenarnya hal ini bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba. Saya sudah bawa dalam doa berbulan-bulan dan menunggu petunjuk dari Roh Kudus. Saya percaya ini untuk kebaikan. Selain jadwal kami, jadwal saya semakin padat, belum lagi masih harus traveling, bepergian. Terima kasih untuk dukungan dan pengertian. Jikalau Anda kangen sama kami-kami ini loh selalu ada di gereja setiap akhir pekan, Sabtu Minggu. Jadi nggak usah jauh-jauh cari, kita selalu ada. We're always together, kita selalu bersama. Saya bukan YouTuber, saya ini gembala sidang. Karena itu saya harus bertanggung jawab atas umat yang saya gembalakan. Praise the Lord ya. Dan saya hari ini mau menyampaikan firman, maka kita maksimalkan setiap pertemuan. Saya percaya pasti ada double porsi urapan. Sekalipun menjadi 1 kali seminggu, pasti urapannya mengganda. Percayalah, mujizat akan semakin bertambah, pengenalan akan Tuhan terutama. Hari ini, gereja yang saya gembalakan, Gereja Mawar Sharon, sedang mengadakan puasa. Ini hari kedua, totalnya 21 hari hingga akhir bulan. Karena itu kalau Anda mau ikut puasa bersama dengan kami, silakan dengan senang hati, welcome home always. Dan kalau Anda butuh teman, tinggal kasih hashtag seperti biasanya. Itu loh, pagar tulisan butuh teman. Nanti saya sebagai gembalanya akan mengutus CG-CG kami untuk bisa menanggapi, membimbing Anda menjadi sahabat. Puasa juga bisa rame-rame loh, supaya kita bisa saling menajamkan besi, umat Tuhan menajamkan sesamanya. Mari kita sekarang belajar tentang puasa. Saya beri judul dampak puasa. Semoga memberikan pencerahan buat orang-orang yang mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita baca sebuah cerita tentang bagaimana Daud puasa untuk anaknya yang mungkin mati, meskipun akhirnya meninggal dunia. Tapi kita akan belajar intisari puasa. Di 2 Samuel 12, ayat 15-25. Saya baca ya, kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku. Siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yediah oleh karena Tuhan. Sebelum saya bahas seperti biasanya ayat per ayat,
saya ingin menekankan bahwa setiap tahun saya nggak pernah luput ini. Dan saya nggak pernah sesali disiplin ini. Yaitu saya selalu bersama dengan umat yang saya gembalakan, berpuasa di bulan Januari. Nah sekarang kita akan pelajari dampak puasa itu apa. Semoga dengan pelajaran ini kita akan tahu apa itu puasa, dan puasa juga tidak boleh disalahguna. Puasa tidak bisa memanipulasi Allah. Puasa itu bukan ngambek sama sorga lalu demonstrasi. Malah justru puasa itu niatnya berserah. Dan mujizat itu sangat mungkin terjadi karena Allah kita itu pendengar doa. Kita lihat ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Kita tahu kejadian tentang Daud jatuh sama Batseba dalam amoralitas. Nabi ini datang menegurnya, dan Tuhan akhirnya menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi konteksnya setiap orang beda-beda. Daud dalam hal ini konteksnya adalah dosa. Daud masuk ke dalam hukuman Allah. Meskipun Allah menghukumnya, Allah mengasihi dia. Lalu Daud ayat 16, ini responnya. Lalu Daud memohon kepada Allah. Masuk dimensi doa. Tapi nggak berhenti sampai doa, sampai dengan puasa. Puasa juga bukan hanya nggak makan. Ternyata kalau kita baca ayat 16, puasa bermula dari doa. Ketika Daud berpuasa dengan tekun, dia memulainya dengan doa, menjalaninya dengan doa, mengakhirinya dengan doa pula. Sekalipun dia akhirnya buka puasa, berurap, mandi, dan makan. Jadi doa dan puasa nggak bisa dipisahkan. Sekalipun dalam berpuasa, kita nggak doa 24 jam sehari. Tapi doa harus menjadi hiasan utama puasa. Kalau enggak, diet namanya. Mari kita baca lagi ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah. Ada permohonan. Puasa itu harus jelas agenda. Boleh enggak kita memohon? Justru karena ada permohonan itulah kita puasa. Cuman kita harus berpikir dulu apa yang paling penting untuk kita mohonkan. Aturlah persembahanmu waktu masuk hadirat Tuhan. Apa yang hendak kita doakan? Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Daud punya kepentingan. Tapi dia menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Puasa itu merendahkan diri. Membawa permohonan sih. Tapi dengan sikap hati humility. Lord, boleh enggak ya? Jadi ajak Tuhan dialog. Saking kita kepinginnya bicara sama Tuhan tentang itu, kita sampai tidak nafsu makan. Bukan gak makannya itu intisarinya, tapi permohonannya. Gak makannya itu kedua, itu jadi gangguan. Karena aku terlalu fokus ke situ, aku gak konsentrasi ke sana, yaitu makanan. Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Lalu ada kalimat berikutnya, ia berpuasa dengan tekun. Puasa harus tekun, puasa harus disengaja. Puasa harus berencana, kalau enggak nanti enggak jelas kapan bukanya, enggak jelas untuk apa, enggak jelas juga tujuannya. Nanti gampang goyah, lalu lihat keadaan kondisi, kita sesuaikan lagi. Berpuasa dengan tekun itu artinya puasa harus dipikirkan baik-baik. Boleh makan, enggak boleh, boleh makan, enggak boleh minum, enggak. Itu pertanyaan yang bagus sih, semoga nanti terjawab ya, pelan-pelan sabar. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Lihat itu, dijalani dengan doa. Semalam-malaman berbaring di tanah itu proskuneo. Artinya dia tersungkur, tersujud dalam doa dengan dahinya melekat ke tanah. Ini adalah suatu postur tubuh sembahyang sungguh-sungguh. Puasa itu hendaknya dilakukan dengan banyak berdoa. Jangan terlalu sibuk. Loh, boleh nggak kita puasa dalam kesibukan? Malah justru orang yang produktif harus ada. Orang yang produktif itu mesti punya kebiasaan untuk berpuasa. Bukan orang yang nganggur. Tapi buanglah kesibukan yang tidak perlu-perlu sekali. Bukan yang utama. Yang tidak prinsip itu tolong di-cut. Karena puasa perlu konsentrasi. Ayat 17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi dia nggak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Lihat itu, garis bawahi juga ia tidak makan.
Jadi memang ya kalau kita mau bicara secara harafiah puasa itu apa? Puasa ya nggak makan lah. Tapi jangan gegabah, oke? Nggak makan. Badan kita jangan dehidrasi. Orang lebih tahan nggak makan daripada nggak minum. Nggak minum bisa mati. Bagi pemula-pemula puasa, jangan coba-coba. Jangan kita itu terburu-buru. Jangan ada tuduhan kurang rohani jikalau saya minum atau apa. Nggak apa-apa sih, mendingan mulai realistis. Nggak pernah maraton langsung mau 40 kilo. Langsung mau antar pulau. Bisa mati itu jantungnya. Bisa di tengah-tengah nanti dia pingsan. Lalu nggak kembali sadar selama-lamanya. Hati-hati ya. Saya ngomong begini itu dengan bijaksana. Iman itu tidak menghapuskan hikmat. Saya juga orang yang pernah berpuasa lama. Saya memulai perjalanan rohani saya 30 tahun lalu itu dengan berpuasa untuk waktu yang sangat panjang. Tapi saya tidak mau beritahu berapa hari supaya tidak terjadi kompetisi. Tapi yang saya lakukan dulu awal-awal pertama kali saya bertobat, saya puasa dari makanan-makanan solid. Jadi saya minum cairan saja. Dan saya nggak mau ngomong lebih lanjut nanti, jangan-jangan nanti nggak sengaja memberitahu berapa lama atau berapa minggu saya puasanya. Tapi pokoknya begitu. Oke, kita lanjut ayat 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Nah dari sini kita tahu langsung. Ayat 18 ketahuan deh. Daud puasa berapa hari? Daud puasa 1 minggu. Anak itu waktu sakit. Terdiagnosa Daud langsung puasa. Dia nggak basa-basi, tidak ulur-ulur waktu lagi. Dia langsung semalam-malaman tersungkur di hadirat Allah. Memohon kepada Tuhan dan berpuasa dengan tekun. Dari hari pertama dia tahu anaknya sakit, something is wrong. Ya, ketika dia tahu sesuatu yang tidak beres nih, dia langsung berpuasa. Dia nggak makan. Namun pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Antara puasa sampai mati anak 7 hari. Langsung ketahuan. Daud puasa 1 minggu. Nggak makan sama sekali. Nggak makan sama sekali. Jangan tiru ini, kalau memang tidak kuat mendingan perlahan-lahan. Esther puasa 3 hari. Daniel 21 hari. Yesus 40 hari, demikian pula Musa di Gunung Sinai. Dan setiap orang punya takaran iman yang berbeda-beda. Tetapi alangkah baiknya kita tidak gegabah. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Betul sih, ini masuk akal sekali. Saya mulai curiga begini ya. Kalau Daud nggak puasa 1 minggu itu, kemungkinan pada waktu bad news itu diberitahukan kepadanya, dia bisa-bisa mencelakakan diri loh. Puasanya tidak berhasil menghidupkan anak itu atau menyelamatkannya. Tapi puasa itu menyelamatkan seseorang yang lain. Dengan berpuasa, Daud menyelamatkan hatinya. Dengan berpuasa, dia tabah menghadapi apapun juga dan menerima kabar yang terburuk itu, yaitu anak itu sudah tiada. Bagaimana tidak? Jangan kita itu semerta-merta berkata bahwa ya anak itu masih orok atau masih bayi ya, sudahlah, mungkin hubungan belum terlalu dalam. Gimana pun juga ya, mengenaskan jikalau seorang ayah atau orang tua harus menguburkan anaknya. Harusnya sebaliknya, anak yang menguburkan orang tua. Gak ada lah di dunia ini, orang normal itu mau ngalami ini. Mau bayi kek, mau anak udah besar. Gak ada. Itu nightmare, itu musibah bagi keluarga. Belum lagi Daud itu ada perasaan guilty. Pernahkah Anda punya, misalkan kalau Anda punya berapa anak, terhadap anak tertentu Anda gak pernah punya waktu dia besar, Anda punya perasaan bersalah sama dia, cenderung malahan dimanjakan. Jangan. Ada jalan lain sih untuk bisa menebus rasa bersalah itu. Tapi pernah kan? Masuk akal kan? Dan Daud itu merasa guilty sama anak ini. Karena ini adalah hasil perjinahannya. Dan dia tahu itu bukan salah anak ini. Udah jangan tanya kenapa kok Tuhan ambil anak itu. Lebih baik sih menurut saya daripada anak itu nanti seterusnya disebut anak jina, mendingan anak itu sekarang berada di pangkuan Bapa. Udah Tuhan punya hikmatnya sendiri. Tapi kita bisa pelajari sesuatu di sini untuk kita. Gara-gara puasa, Daud berakhir tidak mencelakakan diri. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ini bukan pesimis atau negatif pikiran staf Daud.
Memang mereka itu sangat paham bos mereka. Mereka sangat mengerti pemimpin mereka. Pasti Daud nggak tahan. Daud itu hatinya terlalu lembut untuk yang beginian. Untuk perang dia berani. Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Tapi ujungnya kita tahu. Malah berurap, mandi, makan. Kok bisa dia dapat kekuatan? Dari mana tuh ketabahan? Puasa nggak tentu mengubah keadaan kita. Tapi puasa so pasti memberimu ketabahan. Ketabahan ekstra. Orang yang puasa itu ya kebal. Bukan kebal terhadap dosa. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dia kebal terhadap stres yang berlebihan. Ternyata kalau kita makan itu bisa food coma. Orang setelah makan langsung olahraga, langsung lemah. Ternyata kalau kita kosongkan perut kita, nggak makan dengan terencana. Tapi kalau itu alasannya rohani dan betul-betul dilakukan dengan bijaksana dan dengan iman. Ternyata itu menghasilkan kekuatan rohani yang ekstra loh dalam diri seseorang. Saya jadi ngerti sekarang kenapa Yesus berkata jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Kalau kamu inginkan sesuatu, sangat-sangat menginginkannya, kamu pasti bahkan rela untuk nggak makan untuk itu. Kalau betul-betul desperado ya, saking putus asanya menginginkan sesuatu. Sampai-sampai nggak bisa tanda kutip merasa lapar karena tidak fokus ke situ. Kenikmatan dunia atau jasmani atau badani atau lahiriah tidak lagi menjadi prioritas. Kalau kamu bisa begitu, setan tahu bahwa imanmu itu genuine, imanmu itu kelas 1. Imanmu itu iman yang murni, imanmu itu iman yang teruji. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, bisa rasa enggak? Kalau kita baca sekilas saja kan, hanya jawabannya sudah. Tapi kalau kita bisa punya imajinasi yang dikuduskan dan disucikan oleh Roh Kudus, saya bacanya begini tuh, jawab mereka, sudah. Mereka takut Daud mencelakakan diri. Tapi terkejut, respon Daud ternyata tidak terduga. Sebab dia puasa. Lalu Daud bangun dari lantai. Bukannya ini membuat dia terpuruk dan jatuh. Inilah akhir Daud. Inilah mati atau kuburan imannya. Enggak, malah bangun. Mengalami kebangkitan. Dia bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap. Kata berurap itu kan mirip seperti urapan ya kan. Berarti Daud pakai lotion, pakai minyak. Dan bertukar pakaian. Dari kain kabung, dia pakai pakaian kerajaannya. Dia bangun dari lantai. Kukira kejadian, tantangan, persoalan, problema yang kayaknya Goliat di depan seperti ini melebihi kekuatanku untuk bisa aku tanggung. Jangankan aku sendirian, mau tanggung sekeluarga pun kami tidak mampu menanggungnya. Aneh, karena puasa kita bisa mengatasinya. Kok bisa ya? Semua orang sudah memprediksi, itu kalau ada taruhan semua orang bertaruh melawanmu. Nggak mungkin, ini keluarga ini sudah pasti jatuh. Udah dikepung kayak gitu, udah mati dia. Udah mati kutu. Aneh, kutu ini jadi gajah malahan setelah puasa. Dikiranya dia pasti jatuh kali ini. Malah jadi kebangkitan lebih hebat dari sebelumnya. Kok bisa ya? Kalau kita melihat ada orang tertentu kena masalah, kita lihat aja ngeri loh. Mereka kok bisa nyantai aja ya? Itu ya, gunung es itu jangan dinilai dari cuman hanya ujungnya. Di bawahnya itu bongkahannya itu seperti gunung Semeru. Kalau Anda lihat di bawahnya itulah kekuatannya. Doa, puasa. Makanya keluarga itu tabah. Kalau itu menimpa keluarga kita, runtuh kita. Tapi mereka bisa nyantai aja tuh. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Bukan hanya dia bisa tabah, malah dia bisa berserah. Gak marah sama Tuhan. Inilah hati seorang yang puasanya benar. Bukan puasa dengan marah-marah, mengepal-ngepalkan tinju. Puasa dengan pura-pura seperti yang diperingatkan Tuhan di Yesaya 58. Ia malah masuk ke dalam rumah Tuhan bisa worship lagi. Bisa menyembah. Luar biasa. Ujung puasa itu tidak tentu mujizat. Tapi berserah pada kehendak Allah yang sempurna. Sesudah itu pulanglah ia ke dalam rumahnya. Dan permintaannya dihidangkan. Dan atas permintaannya dihidangkan padanya roti lalu ia makan. Bingunglah garu-garu kepala semua pegawainya. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini oleh karena anak yang masih hidup itu?
Engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Gimana ini? Maksudnya apa ini Raja? Jawabnya, selagi anak itu hidup kan aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Kok bisa ya? Pikiran Daud begitu objektif. Ini pikiran jernih yang bahasa Inggris katanya, dalam bahasa Inggris, sound mind. Orang itu kalau kalut, kalap, panik juga, nggak mungkin bisa pikirannya serasional ini. Orang puasa itu kayaknya lapar. Tapi yang didetoks itu bukan hanya tubuhnya. Mungkin keluar racun, orang secara medis mungkin juga disarankan dari waktu ke waktu. Ya. Tapi ternyata kalau secara rohani itu didetoks, yang dibersihkan itu pikirannya. Pikirannya jadi nggak kesana sini, mau ini mau itu, mau yang ini salah, mau yang itu salah, mau pilih mana. Pikirannya jadi lurus, jadi fokus. Jawabnya, waktu anak itu hidup kan aku puasa karena pikirku siapa tahu. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus puasa? Dapat aku mengembalikannya? Aku akan pergi kepada anak itu, maksudnya aku akan mati dan pergi kepadanya. Bukan sebaliknya dia hidup, datang kepadaku. Cengli. Kata orang-orang Hokian dia, masuk akal. Luar biasa. Orang puasa biasanya keputusannya nanti bagus. Makanya sebelum mengambil keputusan puasa dulu itu, I think it's good. Itu membuat kita membuat keputusan itu dengan akal budi yang sehat dan dengan akal budi yang diperbaharui oleh firman. Ada satu urapan itu masuk ke otak. Ini yang luar biasa. Biasakan sebelum keputusan besar, puasa. Sebentar, nggak harus 40 hari seperti Yesus, tapi lakukan sesuatu, lakukan bagianmu untuk tunjukkan pada Tuhan, aku sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu. Ayat 24 ini, new season in David's life. Oh I rejoice, saya bersuka cita, inilah musim barunya Daud. Ternyata puasa itu mengurapi kita untuk musim baru loh. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Kenapa dihibur? Bukankah Batsheba adalah teman jinahnya? Iya kan dulu. Kalau Tuhan ampuni ya sudah Tuhan ampuni. Apalagi sekarang dia sudah jadi janda. Inilah keajaiban yang namanya kasih karunia Allah. Allah kita memberi kesempatan kedua. Masa Daud mau bunuh Batsheba? Mau salahkan dia? Kenapa kita harus gali lubang, tutup lubang? Kenapa harus jatuh ketiban tangga? Kenapa kita sudah salah, tambah salah? I think this is the right thing to do. Ini tetap adalah hal yang benar yang patut dia lakukan. Sebagai pria yang mau bertanggung jawab. Dia berkata, dia menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Kali ini bukan karena zina, karena setelah itu mereka sudah menikah dengan sah. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Kalau Daud nggak puasa, nggak ada hari itu. Anak lahir tak ada urapan. Buktinya waktu Salomo dilahirkan, Tuhan mengasihi anak ini. Berarti Tuhan memilih. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedia, oleh karena Tuhan, yang artinya dikasihi oleh Allah. Puasa Daud itu melahirkan apa? Tahu nggak? Puasa Daud melahirkan Salomo. Salomo boleh dilahirkan dari persetubuhan suami dan istrinya. Tetapi panggilan Salomo dilahirkan dari puasa Daud. Apa yang rohani tidak dilahirkan secara daging. Maaf nih, sperma dan telur tidak bisa melahirkan kerajaan Allah. Hanya Roh Kudus. Puasa Daudlah yang melahirkan Solomon the King. Solomon the wise king. Puasa Daudlah yang melahirkan Raja Salomo yang bijaksana itu. Dan bahkan Tuhan memberi dia nama Yedia untuk mencipta satu musim baru dalam kehidupan Daud. Oleh karena kasih karunia Allah. Saya kasih 3 poin ya, dampak puasa apa aja, supaya Anda mengerti bagaimana berpuasa. 1, puasa bukan sekedar tidak makan, tapi harus disertai dengan tekun berdoa. Dan gak perlu dijelaskan lagi ya, tadi kan saya sudah jelaskan panjang lebar. Tapi saya kasih tips saja puasa praktisnya seperti apa. Gampang sih puasa itu, dalam 1 hari tersebut. Puasa itu selalu mulai dengan hari ke-1. Dalam 1 hari tersebut, Anda mau nggak makan 1 kali, mau 1 kali nggak makan,
atau 2 kali nggak makan, atau 3 kali nggak makan alias sama sekali nggak makan. Gampang kan? Kalau kita hanya mau makan malam hari saja, berarti buka puasanya malam atau petang. Sore-sore buka puasa, makan pagi, siang dilewatkan. Tapi ada orang yang pagi siangnya makan. Kalau nggak mau puasa total maksudnya, malamnya skip. Itu berat. Dinner soalnya makan malam. Itu kalau bisa tidur rohani. Gimana dari tidur dengan kerucuk-kerucuk di perutnya. Atau sama sekali 3 nggak makan. 3 kali. Nah, tinggal dikali berapa hari. Udah gitu aja. Patron itu repeat order, diulangi mau berapa kali, berapa hari, berapa minggu. Tapi kalau panjang, mesti minum. Saya sarankan tetap tanya nasihat dokter atau Anda bisa lihat internet lah. Cari-cari tahu tentang badan kita, nggak minum dan sebagainya. Anda bisa dapat jawabannya sendiri. Kalau puasanya misalkan 1 harian, tidak minum, bahkan tidak ada cairan, pasti masih hidup. Nanti hari keduanya dan sebagainya. Tapi saya tidak mau memberikan suatu perintah harus seperti apa. Saya berikan kebebasan, masing-masing Anda adalah orang dewasa yang tahu apa yang baik buat dirinya. Tapi intinya adalah puasa itu harus berencana ya. Seperti saya katakan tadi, saya pernah puasa lama sekali mengawali my spiritual journey. Dan saya tahu bahwa it is useful, itu sangat berguna. 2, puasa membuat hati kita tabah menghadapi hidup dan berserah kepada Tuhan. Nah itu dia. Ini dampak puasa yang jarang dibahas. Karena puasa lebih kepada, kuasanya dan sebagainya. Lupakah bahwa salah satu wujud kuasa yang gak kelihatan dan manifestasinya adalah tabah. Bisa tabah orangnya. Tough. Makan malah ngantuk. Puasa malah kuat menghadapi. Berserah kepada Tuhan. Ya. 3, puasa menuntun kita masuk ke dalam urapan dan rencana Tuhan yang ajaib. Ternyata puasa itu akan urapi season berikutnya di hidup kita. Makanya puasa itu prayer, lebih baik. Kecuali puasa pertobatan seperti ketika Tuhan tegur lalu dia bertobat, minta maaf, puasa gitu. Itu pun juga sama. Untuk hari esok karena dengan bertobat, resume atau pulihlah hubungan sehingga Tuhan bisa membangun di atas reruntuhan itu. Sehingga Tuhan mendapatkan suatu hati yang siap untuk membangun kembali bersama dengan Dia. Sekali lagi 3 hal ini dicatat ya. Pertama, puasa bukan sekedar tidak makan tapi harus disertai dengan tekun berdoa. Kedua, puasa membuat hati kita tabah menghadapi hidup dan berserah kepada Tuhan. 3, puasa menuntun kita masuk ke dalam urapan dan rencana Tuhan yang ajaib. Ingat Salomo dan Salomuku. Gak tentu anak beneran, gak tentu orang, tapi bisa jadi kejadian yang pasti rencana Tuhan yang ajaib. Akan segera dilahirkan lewat this season, lewat musim kita berpuasa hari ini. Mulai dengan baby step Anda. Berpuasalah dengan benar, dengan motivasi yang benar. Puasa di dalam nama Yesus itu sampai ke Bapa. Bukan puasa religius, bukan puasa sekedar sebagai tuntutan agama, tapi puasa yang keluar dari meneladani Kristus yang juga berpuasa ketika berjalan di Galilea. Kita tahu sekarang bahwa puasa yang benar di dalam nama Yesus akan membuat kita dekat, lebih dekat lagi kepada Bapa. Haleluya. Dan urapan Tuhan itu ada di sini dan Dia akan mematahkan semua kuk yang setan pasang di hidupmu.